Halo, bertemu lagi di channel Grafologi Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang grafologi untuk melihat potensi penulis menjadi seorang guru dari analisa tulisan tangannya. Materi ini menarik sekali karena selain bisa menambah bekal untuk Anda yang ingin terjun sebagai seorang grafolog, juga bisa untuk Anda tes diri sendiri, apakah ada tanda-tanda yang akan dibahas ini dalam tulisan Anda. Kalau ada, bisa-bisa Anda cocok menjadi seorang guru. Nah, sebelum kita lihat tanda-tandanya dalam tulisan tangan, kita samakan persepsi dulu ya, beberapa tugas dan tanggung jawab seorang guru yang dimaksud di video ini apa aja. Ini dia. Yang pertama yaitu adalah mengajar. Tujuan guru dalam hal ini adalah membuat para siswa mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang tadinya siswa ini nggak tahu, menjadi tahu. Yang tadinya siswa nggak bisa, menjadi bisa. Nah, itu adalah tugas guru yang pertama, mengajar. Yang kedua yaitu adalah mendidik. Nah, secara umum pun seorang guru merupakan seorang pendidik. Tapi Anda harus tahu bahwa mendidik ini berbeda dengan mengajar, ya, berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa di sini itu memiliki tujuan untuk merubah perilaku siswanya ini menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik pula. Nah, dalam proses mendidik siswa, itu seorang guru akan memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan. Supaya sukses dalam mendidik, biasanya seorang guru itu harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi siswa-siswanya, sehingga mereka memiliki karakter yang baik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian, tugas guru yang ketiga yaitu adalah melatih keterampilan hidup atau life skill. Nah, tugas guru juga adalah melatih siswa untuk memiliki kecakapan atau keterampilan hidup atau practical life. Guru harus bisa melatih siswa-siswanya untuk menguasai kecakapan atau keterampilan hidup di abad sekarang nih, ya, di abad 21 ini. Untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan. Tugas guru berikutnya yaitu adalah membimbing dan mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang benar, terutama pada proses belajar mengajarnya. Siswa yang ngalamin bingung atau kesulitan dalam proses belajar mengajar itu harus dibimbing dan dibantu mencari solusinya seperti apa. Guru dan siswa itu bersama-sama memecahkan masalahnya sehingga siswa bisa berada tetap di jalur yang tepat dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, tugas guru adalah memberikan motivasi. Nah, tanggung jawab seorang guru yang terakhir ini adalah memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa-siswanya supaya mereka selalu berusaha keras untuk lebih maju lagi. Nah, bentuk dorongan dan motivasi dari guru ini itu bisa macam-macam. Bisa dengan memberikan penghargaan, pujian, atau misalnya ngasih hadiah juga itu boleh, ya, sehingga siswa itu semakin termotivasi lagi. Nah, itulah beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang guru. Kebayang ya? Oh ya, untuk guru ini bukan sekedar menjadi guru di sekolah aja ya, SD, SMP, SMA, nggak seperti itu. Tapi juga bisa profesi-profesi guru lainnya, seperti guru kursus, les, dosen, instruktur, guru seni, guru untuk tunarungu misalnya, terapis pendidikan, guru untuk tunanetra, guru untuk para disabilitas, instruktur pelatihan kejuruan, instruktur sekolah korespondensi, dan lain-lain. Jadi macam-macam banget. Nah, biasanya ya untuk menjadi seorang guru itu ada karakter yang dibutuhkan. Apa aja? Biasanya kemampuan bicara, ya, harus bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Kemudian kemampuan berorganisasi, ya, harus mudah sosialisasi dan berorganisasi dengan baik. Kemudian guru juga diharapkan memiliki sikap yang tenang, yang kalem. Tapi pada saat yang bersamaan memiliki daya tanggap yang cukup tinggi juga. Kemudian juga detail, ya, mampu memperhatikan hal-hal detail. Kemudian memiliki antusiasme, semangat, ya, biar bisa motivasi siswa-siswanya. Dan juga diharapkan memiliki kemampuan imajinasi. Nah, sekarang baru kita masuk ke tanda-tanda dalam tulisan tangannya yang berpotensi menjadi seorang guru. Tapi ada disclaimer dulu ya, tanda-tanda yang akan ditampilkan ini merupakan traits atau tanda satuan-satuan. Sehingga kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu atau dua tanda saja.
perlu dikombinasikan dengan tanda-tanda lainnya dan aspek-aspek lainnya, terutama dinamika kepribadian. Nah, apa saja tanda-tanda dalam tulisan tangan yang cocok menjadi seorang guru? Kita lihat berikut ini. Tanda yang pertama yaitu adalah tulisan yang ritmis. Tulisan yang ritmis ini menarik ya, jadi contohnya seperti ini. Itu kalau kita suka menyebutnya kayak tulisan zaman dulu. Jadi mengalir, kemudian biasanya tarikan ke atas, ke bawahnya itu sama-sama panjang. Kemudian udah gitu juga tulisan ritmis ini dia biasanya sambung ya, meskipun tidak harus selalu sambung, tapi umumnya rata-rata sambung ya. Kemudian tidak banyak coretan, tidak banyak sedikit-sedikit coret seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh tulisan ritmis ya. Kemudian juga nah, kita lihat berikutnya adalah contoh ritmis berikutnya adalah seperti ini ya. Nah, ini contoh-contoh tulisan yang ritmis ya, bisa dilihat jelas di situ ya. Bagus ya, mengalir, harmonis ya, luwes seperti itu. Nah, tulisan yang ritmis ini itu secara psikologi itu menggambarkan kematangan emosi yang baik, harmonisasi dari dalam dirinya, memiliki keseimbangan antara emosi, pikiran, energi gitu. Nah, ini sangat dibutuhkan banget ya, sangat dibutuhkan sekali untuk menjadi seorang guru ya. Kemudian berikutnya, tanda berikutnya yaitu adalah poise ya, tenang atau seimbang. Nah, tanda poise ya, tenang, seimbang ini tandanya itu adalah kombinasi. Ya, kalau kita ngelihat di sini ini ada banyak sekali. Ada tanda decisif. Decisif itu adalah tulisan yang ujungnya itu firm. Jadi misalnya contohnya kalau kita lihat di sini, nah ya. Nah, ini ya firm ujungnya itu dia tidak menipis melainkan tetap seperti itu ya, tetap ditekan ya. Atau yang kedua ini. Nah, ya, ini juga itu adalah contoh-contoh dari firm ya. Decisiveness, decisif itu bisa membuat keputusan dengan yakin, dengan pasti, ya nggak ragu-ragu. Kemudian ada juga determination. Nah, determination itu kita lihat dulu tandanya, yaitu adalah tarikan ke bawah yang lurus, yang tegas. Jadi ibaratnya mah saking lurusnya tuh kayak pakai penggaris gitu, padahal nggak pakai penggaris ya. Contohnya adalah seperti ini, yang dipanahkan hijau. Ya. Nah, itu kalau kita ngelihat dia lurus tegas, nah itu disebutnya adalah determination. Apa arti dari determination? Ya, determination itu adalah ketika dia melakukan sesuatu itu tidak suka setengah-setengah. Ya. Kemudian artinya tegas juga sama ya, jadi tegas bisa dilihat dari beberapa tanda. Ya. Jadi kebayang tuh guru yang seret nulisnya kayak gitu, tegas dan ketika melakukan sesuatu itu tidak suka setengah-setengah. Berikutnya adalah pride. Nah, tanda pride dalam tulisan tangan itu adalah D dan T yang stem atau batangnya itu cukup tinggi. Ya. Contohnya seperti yang ada di kanan atas ini. Nah, ya, nih, ya. Nah, itu kalau kita ngeliat dia cukup tinggi tuh, batang D sama T-nya. Ya. Nah, pride itu memiliki makna, biasanya orang yang menulis dengan pride itu adanya keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik, ya, karena ada penilaian positif juga dari lingkungan. Gitu. Jadi kebalikan pride itu adalah kalau pendek itu disebutnya adalah independensi, jadi penilaian dari diri sendiri. Nah, kalau pride itu ada penilaian positif dari orang lain, dari lingkungan, itu bisa mempengaruhi dirinya. Ya, ini seperti ini. Berikutnya, seorang guru juga ya untuk poise atau tenang itu tandanya ada yang namanya self control. Nah, self control ini tandanya itu adalah huruf T yang barnya itu dia kayak payung. Ya. Ini contohnya, ini yang saya lingkari. Ya. Nah, ini. Ya. 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi dia kayak payung T-nya. Ya. Dan ini tidak berlaku pada yang barnya nyambung ya. Jadi kayak contoh yang di dalam kotak ini, karena barnya nyambung ke huruf I, tiup. Ya. T ke I-nya, nah ini dia tidak masuk ke tanda self-control-nya. Karena dia nyambung ke huruf berikutnya. Nah, ketika barnya itu dia tidak nyambung, dia membentuk payung, itu disebutnya adalah self-control. Nah, self-control di sini memang kalau di dalam grafologi, self-control ada banyak banget ya. Untuk yang ini masuknya defense, pertahanan diri. Tapi tetap aja bisa jadi positif ya selama jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi self-control ini tuh kemampuan untuk menahan ya impuls-impuls dalam dirinya dengan baik. Ya. Berikutnya, ada yang namanya dignity. Nah, dignity itu tandanya kalau kita ngelihat di sini ya ada kemiripannya ya di kiri bawah itu ya, yaitu dari batang D dan T. Cuman bedanya dengan pride, kalau pride itu adalah
lihat dari panjangnya D dan T. Sementara kalau dignity itu adalah tarikan ke atas dan ke bawahnya itu berada di jalur yang sama. Ya, jadi contohnya saya tulis lagi di sini, ya. Nih, ya, saya tulis di atas ya, bedanya dengan pride. Nah, itu adalah ke atas dan ke bawah itu dia berada di jalur yang sama. Jadi kalau misalnya nulisnya cuman kayak gini, nah gitu, ya, cuman bundar udah gitu garis, maka dia nggak dapat tuh skor dignity-nya. Bukan berarti nggak ada ya, tapi di strip aja, ya gitu. Nah, itu adalah dignity. Artinya apa? Artinya adalah salah satu dorongan untuk mengikuti sesuatu sesuai dengan aturannya, ya, mirip kayak precision. Berikutnya ada juga tanda yang namanya objectiveness. Nah, objectiveness ini itu bisa dilihat dari tulisan yang tegak, ya. Yang tegak tuh yang nggak miring ke kanan, ya, nggak miring ke kiri, tapi dia tegak vertikal madep ke atas. Contohnya yang bawah ini. Ya. Nah, tulisan yang objektif itu, ya, objektif itu maksudnya adalah dia tidak terlalu mudah terbawa emosinya, juga tidak terlalu dikontrol, tidak terlalu dipres emosinya. Ya, jadi objektif. Dia tahu kapan saatnya harus senyum, tahu kapan saatnya harus ketawa, tahu kapan saatnya harus marah, harus sedih, seperti itu. Nah, itu adalah objectiveness. Nah, gabungan-gabungan ini itu akan membentuk perilaku atau karakter poise, tenang atau seimbang. Berikutnya, seorang guru itu diharapkan memiliki kemampuan verbal yang baik. Ya, kemampuan verbal itu kemampuan menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan mengalir, dengan luas. Kalau bisa dengan dua arah, jadi nggak ngomong terus ya, tapi juga dia bisa mampu mendengarkan. Nah, apa saja nih tanda-tanda kemampuan verbal yang baik? Yaitu adalah pertama, huruf A dan O-nya yang terbuka di bagian atasnya. Contoh, misalnya kalau kita ngelihat di sini ya, A, O, olah. Nah, itu bagian atasnya itu kebuka, ya, itu adalah tanda yang pertama. Suka disebut tanda talkative. Ya, jadi O dan A itu dalam grafologi disebutnya adalah huruf vokal, ya, huruf komunikasi O dan A. Ya. Kemudian, kemampuan verbal berikutnya yaitu adalah tulisan yang fleksibel atau mengalir. Nah, seperti ini. Wah, banyak ya. Jadi, yang mengalir fleksibel itu adalah adanya sambungan-sambungan yang unik, yang luas. Contoh, misalnya kita lihat yang pertama, G ke L seperti itu. Ya, G-nya jadinya mengalir, berubah seperti itu. Ini masuk fleksibel. Kemudian T ke H. Nih kalau kita ngelihat dari barnya T ke H-nya itu mengalir seperti itu. Ya, itu dia masuk. Berikutnya juga ada A ke L misalnya ya, dari A, dari stripnya ke L itu dapat juga ya, fleksibel. Kemudian fluid tuh huruf F-nya, going huruf G-nya, in. Nah, ini in ya, maksudnya ini adalah in. Itu dari titiknya ketika disambung ke berikutnya itu juga masuk yang namanya fleksibel, ya, fleksibel di sini. Nah, semakin banyak fleksibelnya semakin bagus. Berikutnya adalah yang ketiga, bentuk-bentuk original. Bentuk original ini, original itu adalah sesuatu yang baru, yang unik, ya. Jadi contoh misalnya nulis Greek, nah E-nya ini unik, ya, masuk original. Sebenarnya nulis G kayak gini pun ini masuk dia original. Ya, selain fluidity-nya, fleksibelnya juga masuk originalnya. Dan kemudian tanda verbal berikutnya yaitu adalah bentuk sambung yang garland atau trady. Nah, bentuk sambung garland atau trady itu jadi tulisannya tuh cepat, ya, sehingga dia membentuk pola-pola seperti ini. Nah, ini huruf M ya, menjadi garland namanya, ya, jadi gitu ya, kayak W jadinya. Atau trady itu jadi kayak ketarik ke kanan, seret gitu, ya, ketarik ke kanan gitu. Jadi model kayak trady itu kayak galur kalau bahasa Indonesianya, ya, bahasa Inggrisnya trady. Jadi kayak mungkin kayak dokter ya kalau nulis resep. Nah, itu ada tipe-tipe trady di situ, ya. Nah, ketika Anda menemukan ya banyak tanda tersebut, ya, jadi ada huruf A dan O-nya terbuka, kemudian tulisannya fleksibel mengalir, kemudian bentuk-bentuk original dan juga tulisannya cepat, ya, trady atau garland, maka itu bisa menggambarkan bahwa Anda ya, atau penulis itu memiliki kemampuan verbal yang tinggi, mudah untuk menyampaikan sesuatu ilmu ya, atau sesuatu informasi secara luas dan mengalir. Berikutnya yaitu adalah tulisan yang jelas. Nah, sebagai seorang guru ya tentu
harus bisa menyampaikan sesuatu secara jelas, mudah difahami. Nah, apa aja nih tanda-tanda jelas dalam tulisan tangan? Yaitu adalah tulisan dan ketika nulis huruf ya ataupun angka itu jelas, mudah difahami. Jadi tidak ambigu ya, tidak banyak salah lagi gitu, tapi jelas, clean and clear. Contoh, misalnya kita lihat di sini ya, halo nama saya 0123456789, ini jelas banget dibaca. Atau Anda bisa ngelihat contoh-contoh tulisan yang ada di depan ini ya. Ini hampir semuanya itu adalah jelasnya tinggi banget ya. Mulai dari yang kanan atas ya. Cirebon 28 Agustus, jelas banget. Kemudian ini, jika saya menjadi grafolog, prioritas utama saya, jelas banget. Atau yang kiri, hari ini saya mampir ke Pantai Indah Kapuk, jelas banget. Nah, ini adalah bagus, salah satu bekal yang bagus menjadi seorang guru ya. Karena menggambarkan kejelasan Anda ketika menyampaikan sesuatu. Tanda berikutnya untuk menjadi seorang guru yaitu adalah daya tanggap yang baik atau disebutnya responsif. Nah, untuk melihat apakah penulis ini responsif itu bisa kita lihat dari tulisan yang miring ke kanan. Kita lihat contohnya seperti di depan ini. Nah, ini contoh-contoh tulisan yang dia ini miring ke kanan ya. Baik yang atas, ya, yang tengah, right slants, ataupun yang bawah seperti ini. Ya. Ketika satu tulisan itu miring ke kanan, maka itu menggambarkan dia memiliki responsivity yang baik. Nah, ini muncul pertanyaan, Kang, tadi di slide sebelumnya itu ditunjukkan bahwa kalau bisa tulisannya tegak, objektif. Sementara sekarang miringnya ke kanan. Tidak apa-apa. Nanti lihat tulisannya seperti apa, maka itu yang akan mewarnai karakter guru tersebut. Contoh, kalau misalnya ternyata tulisannya miring kanan, berarti dia tipe guru yang tipe responsifnya lebih tinggi, daya tanggapnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya tulisannya tegak, berarti dia tipe gurunya tipe yang objectivity-nya lebih tinggi. Dan itu dua-duanya baik-baik saja. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yaitu adalah teliti dan detail. Tentu menjadi seorang guru itu diharapkan memiliki ketelitian dan detail yang baik. Nah, apa nih tanda-tanda detail dalam tulisan tangan? Yang pertama yaitu adalah huruf I dan J dengan titik yang lengkap. Nah, jadi Anda bisa melihat nih dari tulisan tangan Anda, I-nya itu titiknya lengkap atau tidak, J-nya lengkap atau tidak. Semakin lengkap, semakin menggambarkan Anda detail. Semakin banyak lewat, berarti bukan yang terlalu detail, melainkan lebih ke yang sifatnya global atau konsep-konsep besar saja. Berikutnya, untuk teliti dan detail juga bisa Anda perhatikan dari tanda baca yang lengkap. Contoh, misalnya kupu-kupu, stripnya dipakai. Ya. Ikan, nah ini ada komanya. Dan, titik, kadang-kadang koma atau kutip, dan sebagainya. Tanda baca itu semakin lengkap, semakin juga menggambarkan details yang tinggi. Tanda berikutnya untuk menggambarkan Anda adalah seorang yang detail, yaitu adalah hurufnya yang lengkap, tidak hilang-hilang. Ya, contoh, misalnya nulis yang YNG menjadi YNG. Nah, ini tidak lengkap nih. Ya, beda kalau YG ya, kalau YG itu yang disingkat menjadi YG ini tidak apa-apa, ini normal. Atau tidak, ketika tidak ditulisnya TDK itu tidak apa-apa, masih normal. Tapi kalau Anda nulisnya itu misalnya TIDK, nah, itu menjadi salah satu tanda adanya huruf yang tidak lengkap atau yang hilang. Contoh lagi, berikutnya kemana? Nah, kalau disingkat menjadi KMN, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ke KEM, KEM, NA, ya, KEM, nah itu juga menjadi ada tanda yang hilang. Nah, selain di huruf-hurufnya, juga di tanda bacanya. Seperti misalnya, atau T-nya dia kurang barnya. Nah, itu berarti nggak terlalu detail, nggak terlalu teliti. Minum. M-nya itu ujungnya kurang satu, ya gitu. Jadi minum, nah cuman kayak gitu aja, ya. Nah itu juga menggambarkan itu kurang detail. Nah sekali lagi coba Anda cek ya dari tulisan Anda ataupun tulisan yang mau Anda periksa, semakin lengkap ininya, ya titiknya, tanda bacanya, dan tidak ada yang hilang-hilang hurufnya, maka semakin menggambarkan Anda adalah tipe yang detail dan bagus untuk ketelitian. Kita lanjutkan berikutnya adalah tanda antusiasme. Seorang guru tentu sangat diharapkan memiliki antusias yang tinggi, semangat, motivasi, sehingga bisa memotivasi juga mahasiswa-mahasiswanya atau siswa-siswanya atau murid-muridnya atau lingkungan di sekitarnya. Ya. Nah, apa nih tanda motivasi yang tinggi? Ini bisa kelihatan dari
atau semangat yang tinggi bisa kelihatan dari huruf T dengan bar yang panjang. Ya, bar itu apa? Bar itu adalah tarikan kiri ke kanannya. Contoh kita lihat di sini, ya, tanpa berkata. Nah ini yang di garis merahkan, ya itu adalah bar, itu panjang, itu bagus. Ya, atau contoh lagi, nih yang hijau, ya ini barnya panjang. Yang di atas patung, T-nya ini barnya dia panjang. Atau yang di bawah ini, ya, melihat bahwa banyak cerita disebut mitos, itu juga itu antusiasmenya tinggi. Jadi kebayang ya, coba bandingkan nih sama orang yang kalau nulis, T-nya itu dia cuman seperti ini. Nah, yang seperti ini kan kayaknya ogah-ogahan. Ya. Beda sama yang atas, yang hijau ini panjang. Ada yang nanya, Kang, normalnya seberapa panjang nih untuk T-barsnya? Ya, dianggap normal itu kalau panjangnya T-bars itu setara dengan tingginya zona tengah. Contoh, misalnya kita lihat nih yang berkata ini, ya. Zona tengahnya, A-nya ini misalnya, kita ambil aja contoh di sini misalnya 3 mili. Seperti ini, ya. Maka barnya normalnya juga itu sekitar 3 mili, ya. Jadi T-nya saya bikin di kanan, ya kurang lebih setinggi zona tengahnya tadi. Ya. Nah, kurang lebih ini 3 mili juga, ya. Nah, ya, ketika tinggi zona tengahnya 3 mili, lebarnya 3 mili, ini normal. Tapi ketika dia semakin panjang, berarti semakin menggambarkan antusiasme yang tinggi. Semakin dia pendek seperti yang di bawah ini, itu berarti antusiasmenya itu rendah. Nah, silakan Anda cek ya di tulisan Anda atau di tulisan yang sedang Anda analisa. Nah, berikutnya terakhir yaitu adalah rapih dan organize. Seorang guru tentu sangat diharapkan dia memiliki kemampuan organize yang baik. Keteraturan, kerapihan, kedisiplinan. Nah, untuk melihat apakah orang ini, penulis ini memiliki kemampuan organisasi yang baik, itu bisa Anda lihat dari beberapa tanda berikut ini. Yaitu adalah yang pertama, nah itu bisa Anda lihat dari tulisan dengan arrangement-nya yang rapih. Apa itu arrangement? Arrangement tuh marginnya rapih. Ya, margin tuh tepi dari tulisan. Seperti misalnya ini, ya, kiri, kanan ini rapih, ya, terus gitu ya, tertata dengan baik. Kemudian spasi jarak antar kata dan antar barisnya juga itu konsisten. Jadi antara satu baris dengan baris berikutnya itu, dengan baris berikutnya lagi itu kurang lebih dia konsisten. Seperti kayak nulis di kertas bergaris itu kan konsisten tuh antar barisnya. Ya. Jadi Anda kebayang ya kalau misalnya ada yang nulis di kertas polos kosong, tapi dia konsistensinya itu tertata dengan baik, wah itu keren banget berarti. Nah. Berikutnya, tanda arrangement berikutnya yaitu adalah baseline-nya lurus, tidak bergelombang. Jadi kalau kita ngeliat di sini, nah ini ya, baseline-nya itu dia lurus nggak bergelombang. Bergelombang tuh naik, turun, nggak seperti itu. Ya. Tulisan baseline yang naik turun itu menggambarkan moody, ya, mudah terbawa oleh emosinya, bergejolak emosinya. Sebaliknya, tulisan dengan baseline yang lurus, rata itu menggambarkan dia kontrol emosinya sudah cukup bagus. Nah, tentu diharapkan ya untuk menjadi seorang guru ya yang organize, yang disiplin, memiliki kontrol emosi yang konsisten. Berikutnya, tanda organize rapih berikutnya yaitu adalah bentuk hurufnya reguler dan tidak banyak coretan. Jadi bentuk huruf reguler itu adalah antara satu huruf dengan huruf berikutnya tuh konsisten. Huruf A yang di sini dengan huruf A yang berikutnya itu konsisten. Jadi misal mungkin Anda pernah ngelihat ada teman Anda atau mungkin Anda sendiri kalau nulis tuh kayak di print, kayak cetak ya, saking rapihnya gitu, saking regulernya. Nah itu berarti masuk ke tipe yang keempat ini, bentuk hurufnya reguler. Ya. Dan yang kelima yaitu adalah tidak banyak coretan. Ya, jadi yang organize-nya bagus, ya, yang rapih, itu biasanya dia mempertimbangkan sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Ya, jadi dia pikirkan dulu, ya ini betul nggak, ini rapih nggak, ini tempatnya di mana, seperti itu. Beda dengan yang nulis dikit coret, berarti dia organize-nya, planning-nya dia nggak terlalu bagus. Ya. Nah, kelima ini dibutuhkan untuk menggambarkan bahwa Anda atau penulis itu memiliki kemampuan organize dan kerapihan yang bagus. Oke, nah itu dia berbagai tanda-tanda dalam tulisan tangan yang menggambarkan Anda cocok menjadi seorang guru. Gimana? Kalau dari yang Anda analisa, berapa banyak nih tanda-tanda tersebut ditemukan di dalam tulisan tangan Anda? Mungkin Anda boleh sharing ya di kolom komen di bawah ini. Oh iya, ternyata banyak. Atau mungkin ada di antara Anda yang saat ini adalah seorang guru atau dosen atau pengajar. Coba saya mau tanya nih,
ketemu nggak tulisan-tulisan tadi dalam tulisan tangan Anda? Mungkin boleh sharing ya di komen di bawah ini. Juga untuk Anda yang baru masuk ke channel ini, yang baru tahu tentang materi ini, itu tidak ada salahnya Anda like video ini dan juga Anda pencet subscribe-nya dan juga pencet loncengnya sehingga video-video menarik berikutnya itu bisa Anda terima dengan segera. Dan yang tidak kalah penting yaitu adalah untuk Anda yang ingin belajar grafologi dengan profesional, ya, dengan sistematis, dengan lengkap sekali, maka Anda bisa berkunjung ke grafologiindonesia.com atau Anda bisa cek di deskripsinya, sudah kami tempelkan di situ. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video lain berikutnya ini ya, karena saya yakin itu akan menambah manfaat juga buat Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.